sekarang kita udah di pertemuan kedua dan kita akan membahas mengenai 3 materi yang ada di dalam bahasa pemrograman Fortran. Yang pertama adalah array, yang kedua adalah operator, dan yang ketiga adalah format yang ada di dalam bahasa pemrograman Fortran. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai array. Apa sih array itu? Array atau yang bisa disebut juga dengan larik merupakan tipe data yang sifatnya terstruktur. Di dalam bahasa pemrograman Fortran, array dapat dibentuk hingga mencapai 7 dimensi. Bentuk umum array sendiri itu adalah dimension, variable array, dimensi 1, dimensi 2, hingga seterusnya hingga mencapai dimensi 7. Dan di sini juga terdapat pemrograman yang menggunakan array. Program di sini itu dia menggunakan tipe data real, di mana terdapat data yang akan dijadikan output nantinya 1.00 hingga 6.00, dan output yang dihasilkan itu akan membentuk struktur 2 baris dan 3 kolom seperti yang ada di dalam gambar output ini. Dan ada juga huruf X atau format X yang menunjukkan spasi, dan F yang menunjukkan tipe data real. Nanti kita di akhir akan membahas juga mengenai keterangan-keterangan dari huruf yang terdapat di bahasa pemrograman Fortran ini, atau yang sering kita sebut dengan format. Dan di sini ada output dari perintah yang ada di atas ini. Selanjutnya juga terdapat operator. Operator di dalam bahasa pemrograman Fortran untuk mengimplementasikan suatu program tentunya tidak terlepas dari penggunaan operator-operator yang terdapat di dalam bahasa pemrograman Fortran. Operator aritmatika. Operator yang ada di dalam bahasa pemrograman Fortran ini tidak jauh beda dengan operator yang terdapat di bahasa pemrograman lainnya, di mana ada juga operator aritmatika, yaitu bintang-bintang yang menunjukkan perpangkatan, bintang perkalian, slice itu adalah pembagian, plus adalah penjumlahan, dan minus adalah pengurangan. Terus ada juga operator logika, ada 3, ada not, and, dan or. Not itu tidak, and itu dan, or itu atau. Dan juga ada operator hubungan, ada LT, LE, EQ, NE, GT, dan juga GE. LT itu lebih kecil dari, LE itu lebih kecil dari sama dengan, EQ itu sama dengan, NE itu tidak sama dengan, GT lebih besar dari, GE lebih besar dari sama dengan. Pokoknya kalau yang lebih kecil itu depannya L, lebih besar itu depannya G. Ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai format. Sebenarnya kalian bisa baca sendiri di slide format ini. Terdapat beberapa huruf yang memiliki keterangan tertentu. Seperti I itu menunjukkan tipe data integer, F itu tipe data real, G itu untuk input output. Di sini juga ada simbol slice untuk mengatur line fit. Nah, ini ada X untuk mengatur posisi sejauh n spasi dan lain sebagainya. Nah, yang biasa digunakan ya, yang biasa kakak lihat juga itu format yang digunakannya itu adalah I, F, G, A, X, slice, dan juga mungkin E gitu. Itu yang sering digunakan dan yang sering kakak lihat. Nah, di sini kakak juga udah punya contoh program. Di sini dia menggunakan tipe data array, di mana dia menggunakan dia menggunakan tipe A, format A yang membuktikan bahwa dia tipe data karakter, dan dia memiliki dimensinya 5. Saat nanti kita merunning program ini akan meminta banyak data yang ingin kita inputkan. Contoh, banyak data yang ingin kita inputkan sebanyak 5, maka dia akan melooping sebanyak 5 kali gitu. Apakah yang di looping? Dia akan meminta nama pertama hingga nama kelima gitu, dan di akhir dia akan menyimpulkan
dari semua inputan yang telah kita lakukan. Kita coba running sekarang. Dia akan meminta banyak data. Contoh kita masukin 5. Nama ke-1. Ini bebas ya. Nama kedua, nama ketiga, nama keempat, nama kelima. Ini adalah inputan kita. Ini adalah banyak data atau inputan yang kita inginkan jumlahnya. Nah, dia akan meminta sebanyak jumlah yang kita inginkan untuk kita inputkan namanya. Nah, di sini di akhir dia akan menyimpulkan keseluruhan dari inputan yang telah kita lakukan sebelumnya. Gitu. Sebenarnya di perintah aslinya itu di sini tuh dia ada backslash. Tuh. Hanya saja kalau kita menggunakan backslash pada online compiler ini, program kita itu akan menjadi error. Nah, gini, makanya di sini saya hapus. Tidak terlalu mempengaruhi sih, tapi itulah bedanya antara online compiler sama compiler asli bawaan dari Fortran-nya langsung gitu. Yang penting kalian udah tahu outputnya kayak gimana, proses kerjanya kayak gimana. Menurut saya sekian materi di pertemuan 2 ini. Semoga kalian mengerti. Kalau bingung nanti bisa ditanyakan, tapi semoga kalian mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.